Urgensi izin tambang ormas keagamaan. Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan terus dipertanyakan. Pertanyaan itu mengemuka karena faktanya sejauh ini hanya satu ormas, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU yang sudah menyambut positif kebijakan tersebut. Izin untuk badan usaha PBNU bahkan sudah akan diterbitkan pekan ini. Di sisi lain, kebanyakan ormas keagamaan lainnya menolak tawaran konsesi dari pemerintah tersebut. Ada yang tegas menolak seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Adapun Muhammadiyah konsisten menyatakan akan menimbang baik buruknya terlebih dahulu, meskipun pada ujungnya nanti kabarnya mereka juga bakal menolak. Gelombang penolakan ini semakin memperkuat pendapat publik yang sejak awal meragukan niat baik di balik penerbitan peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 lalu. Apa niat sesungguhnya dari pembukaan opsi pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan? Bukankah urusan pengelolaan bisnis tambang dan fokus tugas ormas keagamaan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta penjagaan moralitas bangsa itu ibarat utara dan selatan yang tidak bisa ketemu? Jika dipaksakan, mungkin akan lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Alasan pemerintah bahwa dengan pemberian izin kelola tambang bidang yang bukan menjadi wilayah keahlian mereka. Belum lagi kalau kita bicara sektor pertambangan. Hampir tidak ada pertambangan di Indonesia yang tidak berdampak buruk atau merusak lingkungan setelah dieksploitasi. Dalam konteks tersebut, ormas keagamaan sesungguhnya harus dihadirkan untuk menggelorakan keberlanjutan lingkungan. Posisi mereka ialah untuk mendampingi, bahkan mengadvokasi para korban praktik penambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan tersebut. Lantas, apakah arif kalau mereka yang mestinya melindungi rakyat dan lingkungan dari efek buruk penambangan malah terjun langsung sebagai pengelola tambang? Inilah yang menjadi concern sejumlah ormas yang menolak izin konsesi tambang. Mereka lebih menjadikan kearifan fungsi dan posisi itu sebagai pertimbangan utama ketimbang berpikir soal keuntungan jangka pendek yang akan mereka dapat dari bisnis tambang tersebut. Sepatutnya pula itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang alih-alih menyejahterakan ormas, malah berpotensi menyeret mereka ke dalam kubangan kotor pengelolaan tambang. Ormas agama semestinya dikuatkan dalam fungsinya sebagai penyelesai masalah bangsa, bukan malah dimasukkan menjadi bagian dari masalah bangsa. Karena itu, kiranya sungguh tidak elok jika pemerintah beralasan menjadikan tawaran izin konsesi tambang itu sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada ormas-ormas keagamaan yang selama ini dinilai telah berkontribusi besar dalam pembinaan dan pemberdayaan sosial keumatan. Langkah ini tanpa disadari justru akan mendegradasi peran dan fungsi ormas keagamaan. Belum lagi prasangka buruk publik bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk mengambil hati, bahkan menjebak ormas keagamaan agar mengecilkan suara kritis mereka terhadap pemerintah sudah kadung mengemuka. Pemerintah mesti segera menjawab prasangka itu, setidaknya dengan tidak ngotot mengeksekusi kebijakan tersebut tanpa kajian yang lebih mendalam lagi tentang urgensi memberi konsesi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.